Hai, jumpa lagi dengan saya Iputu Ayub Darmawan di channel Putu Ayub Nak Bali. Ya, hari ini kita akan belajar tentang strategi tembus jurnal terakreditasi Sinta. Materi ini juga pernah saya sampaikan di webinar PJTI dan saya ingin mengulasnya kembali dan saya ingin membagikan bagi teman-teman. Ada banyak yang ingin artikelnya terbit di jurnal terakreditasi Perindik Sinta. Sebelum lebih lanjut, saya mohon teman-teman boleh like dan subscribe channel YouTube saya sehingga channel ini bisa terus berkembang dan memberkati banyak orang. Ya, kesempatan hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita mau belajar tentang bagaimana artikel kita bisa terbit di jurnal terakreditasi. Nah, materi hari ini itu topik kita adalah tentang bagaimana ide naskah kita, persiapan sebelum submit, memilih jurnal, lalu revisi naskah. Nah, 4 hal ini yang kita mau pelajari bersama. Pertama soal naskah. Kita mau lihat soal naskah. Jadi naskah yang kita tulis itu harus memiliki masalah penelitian yang jelas. Biasanya editor di jurnal terakreditasi akan memeriksa hal ini terlebih dahulu. Mereka akan membaca apakah artikel ini artikel yang memiliki masalah yang jelas atau tidak. Karena ini penting dalam publikasi, apalagi semakin tinggi peringkat akreditasinya, biasanya editornya akan lebih selektif dan lebih memilihnya lebih hati-hati. Nah, dalam masalah penelitian itu kita bisa masalahnya berbasis teori. Apakah ada gap antara satu teori dengan teori lain? Apakah ada pertentangan antar teori yang kemudian mau diteliti? Masalahnya juga bisa berbasis situasi lapangan atau berbasis sosial begitu. Nah, beberapa teman-teman dengan penelitian biblikal biasanya dilihat apakah ada masalah dengan penafsiran teks tersebut. Apakah ada orang yang telah menafsirkan teks tersebut yang kemudian memunculkan diskusi-diskusi atau hal-hal lain yang kemudian bisa diperdebatkan dan kita bisa membahasnya, mengangkatnya melalui sebuah penelitian yang sifatnya biblikal, atau ada sesuatu yang penting, perlu dan urgent diangkat dari topik. Kemudian kita perlu memperhatikan kebaharuan ide dari naskah kita. Ada begitu banyak jurnal yang menerbitkan berbagai hasil penelitian, dan tentunya akan banyak artikel-artikel yang bisa saja mirip atau mungkin ide-idenya mirip dengan penelitian kita, sehingga kita perlu bersahabat dengan berbagai media, seperti kita perlu bersahabat dengan Science Direct, kita perlu bersahabat dengan Google Scholar, karena kita bisa melihat di sana ada banyak publikasi-publikasi yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, sehingga kita perlu melihat dengan baik dan menemukan kebaharuan ide dari penelitian kita. Jangan sampai ide yang kita mau teliti itu sudah diteliti oleh orang lain, sudah ditulis, sehingga kita perlu melakukan penelitian pendahuluan. Kita perlu melakukan literatur review, kita perlu membaca penelitian-penelitian orang-orang terdahulu yang sudah terbit, di mana, di jurnal kah, di buku kah, atau mungkin penelitiannya sudah mungkin ada di proceeding, di repository dan lain sebagainya. Kita perlu melakukan literatur review dan kita membaca semua literatur itu sampai kita menemukan ada satu posisi
yang berbeda antara penelitian kita dengan penelitian orang terdahulu. Ini begitu penting di dalam penelitian. Kita harus menemukan sisi yang berbeda, celah yang belum diambil oleh orang lain, belum digali oleh orang lain. Dan ini akan membuat sesuatu yang baru, yang kemudian akan memberi kontribusi bagi keilmuan. Nanti kebaharuannya bisa pada aspek secara teoritisnya, bisa juga dengan pendekatan penelitiannya yang kemudian ada modifikasi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus memperhatikan ketika kita menulis, pastikan bahwa naskah yang kita tulis similarity-nya rendah. Kita bisa exclude bibliografi, tetapi ada kalanya kalau editor tidak lakukan itu saat menerima naskah, wah, lalu hasilnya tinggi, bisa ditolak naskah kita, sehingga kita perlu melakukan tindakan ini lebih awal. Saya ada membuat konten soal bagaimana editor melakukan screening naskah, dan teman-teman bisa melihat di channel saya bagaimana editor melakukan screening naskah. Dia salah satunya melihat apakah similarity-nya rendah, dan sampai kemudian di situ tulisannya hasil copy paste dari tulisan orang lain, atau kemungkinan ide-ide itu sudah ada di tulisan orang lain dan belum diangkat lagi. Nah, kemudian soal kaidah artikel, kita perlu memperhatikan soal bahasa, penggunaan bahasa. Ada kalanya naskah-naskah yang masuk secara ide bagus, similarity-nya rendah, masalahnya jelas, tetapi bahasanya kurang bagus, sehingga itu perlu diperhatikan. Antar kalimat, antar paragraf itu tidak saling berhubungan, sehingga pembaca akan menjadi bingung dengan naskah kita, dan itu membuat orang enggan untuk membaca, apalagi editor enggan untuk menerbitkan naskah. Jadi kita perlu memperhatikan soal bahasa, soal strukturnya, formatnya. Kita perlu melihat hal itu dengan jeli. Kita harus hati-hati. Apakah bahasa tulisan kita adalah bahasanya sudah baik atau tidak? Strukturnya sudah benar tidak? Saya sering menemukan naskah yang dikirim ke jurnal yang kami kelola. Itu strukturnya yang sering bermasalah. Di bab 2 laporan penelitian itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu dipindahkan begitu saja, ditaruh jadi pendahuluan, metode, pembahasan, hasil. Wah, ini terbalik. Dia pikir dia taruh itu di sebelum hasil supaya tetap kutipannya banyak, padahal salah tempat. Lalu tinjauan pustaka di bab 2 itu dikemanakan, kan begitu. Tinjauan pustaka di bab 2 itu dimasukkan ke dalam pendahuluan sebagai literatur review, tapi juga digunakan dalam pembahasan, tetapi bukan di copy paste begitu saja. Pembahasan itu adalah sebuah dialog antara temuan dengan teori. Nah, bab 2 penelitian kita kan isinya teori, sehingga itu akan menjadi dialog yang memberikan implikasi-implikasi teoritis penelitian kita. Soal metode, soal substansi juga perlu diperhatikan. Jangan sampai artikelnya ringkas tapi substansinya tidak dapat gitu, tidak mengena apa yang mau dimaksud di situ. Kemudian tidak jelas, menjadi kabur, menjadi terlalu luas dan lain sebagainya. Jadi kita perlu hati-hati soal naskah kita. Kita perlu membacanya dengan teliti,
merevisinya, membaca sebelum kita melakukan submit. Ada baiknya kita meminta teman kita untuk membaca dulu, memberi masukan, memberi review terhadap naskah kita. Lalu kita perlu memperhatikan referensi. Saya menemukan di banyak artikel teman-teman yang disubmit ke jurnal yang kami kelola. Saya lihat itu juga ketika saya mereview di beberapa jurnal. Referensinya itu lebih banyak menggunakan buku dan buku-buku lama. Sementara penelitian-penelitian teologi sekarang sudah begitu luar biasa berkembang di Indonesia dengan lahirnya jurnal-jurnal berbasis online dan mudah diakses. Kita bisa menemukan berbagai tafsiran-tafsiran yang begitu kaya yang kita bisa gali, kita bisa gunakan dengan baik. Jadi kita perlu perhatikan jumlah referensi. Secara sederhana, saya dulu awal-awal ketika saya belajar menulis artikel, dosen saya selalu mengingatkan saya, coba lihat artikel yang sudah terbit. Berapa banyak referensi rata-rata setiap artikel. Pelajari, jangan sampai kurang dari itu. Kamu perlu membaca lebih banyak. Lalu perhatikan referensinya. Tahun terbit referensinya, jangan sampai referensinya banyak tahun-tahun lama. Dan itu akan menunjukkan tidak ada pembahasan itu atau ide itu mungkin sudah tidak ada yang ingin membahasnya lagi. Tetapi memang di dunia penelitian teologi banyak referensi yang tahunnya sangat lama karena belum ada yang mengangkatnya lagi. Orang sering katakan itu sumber, itu babonnya, itu induknya. Tetapi kita tidak mungkin akan gunakan semua referensi yang terbitan tahun 90-an, tahun 80-an, 70-an. Karena pasti akan terus ada yang meneliti lagi. Lalu kita juga perlu memperhatikan soal jenis referensi. Berapa persen kita gunakan buku? Berapa banyak kita menggunakan artikel jurnal, proceeding, laporan penelitian, atau sumber-sumber monograf lainnya yang kita perlu perhatikan. Editor umumnya menyenangi. Itu referensinya adalah dari jurnal, proceeding, atau laporan-laporan penelitian berupa dari tesis, disertasi. Dan kalau terlalu banyak buku yang digunakan, umumnya editor akan ditolak atau mungkin disuruh mengganti. Beberapa waktu lalu teman cerita ke saya, dia katakan, aduh referensi saya banyak yang disuruh ganti. Kenapa? Dia pakai buku. Lalu ada beberapa referensinya juga disuruh ganti karena dia melakukan self citasi. Editornya sampaikan, tolong ganti. Ya tidak semua editor begitu, beberapa jurnal akan seperti itu. Dan ya kita harus siap dengan hal itu dan kita harus cepat melakukan perbaikan jika sudah harus dirubah. Lalu berikutnya, bagaimana persiapan kita sebelum submit? Yang harus kita lakukan adalah kita perlu memperhatikan fokus and scope dari jurnal yang hendak kita tuju. Saya mau ajak kita memperhatikan ini. Oke, saya mau ajak kita memperhatikan ini. Ini contoh jurnal yang kami kelola. Bidangnya adalah ini. Lalu kita coba lihat ini jurnal pasca. Ini Sinta sudah terakreditasi juga. Ya bisa buka fokus and scope. Bidangnya apa? Ada theology studies, ada komparatif, lalu biblical theology, Old Testament, New Testament theology, sosiologi, religious and culture and society, Christian education. Ini menunjukkan skop yang diterima oleh
jurnal ini. Dan kita harus perhatikan jangan sampai naskah kita tidak relevan dengan isu ini. Begitu. Jadi kita harus memperhatikan fokus and scope dari sebuah jurnal yang hendak dituju. Kita menulis apa? Penelitian kita apa? Lalu kita mau bawa kemana? Jurnal mana yang cocok? Ada kalanya kita ditolak bukan karena penelitiannya tidak bagus, bukan. Artikel kita ditolak karena tidak sesuai dengan skopnya. Saya pernah menerima naskah di Evangelical itu, naskahnya tentang coding di komputer dan sangat tidak cocok dengan Evangelical. Atau kajian teologi satu agama tertentu jelas tidak cocok karena Evangelical teologi yang kajian-kajian teologinya yang bersifat teologi Injili yang diterima atau yang berkaitan dengan isu-isu teologi Injili dan yang masih mendekati isu itu. Nah, kemudian setiap jurnal memiliki panduan penulisan artikel. Setiap jurnal itu punya panduan penulisan. Saya contohkan. Ini jurnal pasca. Jurnal pasca ini dia punya author guideline yang sangat jelas. Nah, kita perlu mempelajari. Dia minta di sini abstraknya seperti apa, judulnya seperti apa, pengutipannya seperti apa. Kalau dia pengutipannya pakai Turabian, ya kita ikut pakai Turabian. Kalau pengutipannya pakai FEA, kita ikut model FEA. Atau model Harvard, kita ikut model Harvard. Jadi kita harus mengikuti gaya dari jurnal tersebut. Jangan sampai kita yang mengatur, saya mau jurnal yang saya punya itu ini gitu, yang diterbitkan, ya tidak bisa juga. Kita harus mengikutinya. Editor pun taat dengan hal ini, begitu. Di sini umpama contohnya, author harus pakai Mendeley. Kalau dia tidak pakai Mendeley, pasti ditolak itu di awal. Kenapa? Editor ingin memastikan semua referensi yang digunakan di dalam teks juga sinkron dengan di daftar pustaka, begitu. Lalu selanjutnya kita perlu memperhatikan pembiayaan jurnal. Jurnal itu berbayar atau tidak? Contoh jurnal pasca tadi tidak berbayar. Tapi kalau ke Dunamis, nah kita coba lihat. Dunamis seperti apa? Dunamis itu publikasi artikelnya 750.000. Tapi kalau mau di reviewnya cepat 1.500.000. Lalu penulis dapat apa? Sudah jelas nih di sini di diungkapkan. Lalu contoh di Kurios. Di Kurios berapa author team? Ini 750. Nah, jadi kita perlu memperhatikan hal ini saat kita submit naskah kita. Jangan sampai kita tidak mampu secara keuangan ke jurnal-jurnal yang berbayar, ya kita perlu memilih. Mungkin ada jurnal yang tidak berbayar. Lalu periksa kapan terbitnya. Contoh ya, Dunamis ini dia sudah sedang proses terbit sekarang. Sedang proses terbit. Sehingga kita harus lihat, jangan sampai maunya terbit bulan April, sabitnya bulan Maret, pasti tidak akan terbit. Tunggu bisa proses review ya. Kalau ada proses reviewnya cepat, ya itu pun entah review cepatnya berapa lama, masih loading. Jadi kita perlu memperhatikan. Lalu kita perhatikan juga soal lakukan cek similarity sebelum terbit. Kita perlu mengeceknya sebelum terbit. Berapa persen? Jangan sampai setelah submit ternyata similarity-nya
tinggi, ya ditolak dan kita menyesal. Aduh, ya, padahal kita perlu melakukan persiapan sebelumnya. Saya ada kalanya saya sertakan di lampiran di step 4 kalau di OJS 2 tuh di step 4 saya akan sertakan hasil cek kognisinya gitu, untuk menyampaikan ke editor ya naskah saya ini layak karena sudah tidak similarity-nya tidak tinggi. Nah ini contoh, kita mau memilih jurnal sekarang, cek scope-nya sesuai dengan naskah kita tidak gitu. Tujuannya untuk meminimalkan naskah kita ditolak. Kalau tidak mau naskah kita ditolak, kita perhatikan. Lalu ini, kalau kita tidak perhatikan, tidak sesuai skopnya ya, kita naskah kita ditolak ya, kita harus terima apa adanya. Lalu kita selalu memilih jurnal, kita harus perhatikan, cek editor boardnya dan reviewernya, apakah lokal, nasional, regional, internasional. Dari satu negara kah? Dari 2 negara kah? Berapa negara? Negara mana saja? Editornya, reviewernya seperti ini. Ini editornya 50% lebih punya publikasi di internasional. Lalu ini reviewernya. Reviewernya nih di Evangelical. Dilihat ada berapa negara. Ada dari Amerika, dari Scotland, dari Australia, dari Indonesia dan beberapa institusi. Dan ini kemudian kita bisa lihat, oh oke, ini reviewernya orang-orang yang kredibel, ini reviewernya orang yang kompeten, editornya dia punya pengalaman. Kita yakin bahwa naskah yang kita terbitkan ajukan itu ditangani oleh editor yang pengalaman begitu. Lalu saat memilih jurnal, perhatikan jumlah terbitan dan konsistensi. Berapa naskah sekali terbit? Perhatikan waktu terbitnya. Ini contoh di Dunamis. Tadi kita sudah buka. Lalu ini di Jeffrey. Kita lihat naskah yang diterbitkan oleh jurnal Jeffrey ini adalah naskah-naskah yang berbahasa Inggris. Nah, apakah naskah kita naskah berbahasa Inggris atau tidak? Kita perlu perhatikan kalau seperti di Dunamis tadi contoh ya. Ini naskahnya bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mau submit ke Dunamis naskah bahasa Indonesia ya oke-oke saja begitu. Lalu kalau bahasa Inggris ya berarti kita harus siapkan naskah kita dalam bahasa Inggris. Kemudian peringkat akreditasinya. Kalau kita hanya mau untuk kenaikan ke lektor kepala, kita pilih jurnal yang Sinta 1 dan Sinta 2. Atau kalau kita mau ke lektor ya bisa pilih Sinta 4 sampai Sinta 2. Kalau asisten ahli ya minimal Sinta 6 lah. Kalau hanya lulus syarat S1, S2 bisa pilih Sinta 3 sampai Sinta 6. Ya, kecuali kampusnya bilang harus Sinta 1. Untuk mahasiswa S2 harus Trindak Scopus ya. Mau apa lagi, kita harus ikut. Kita bisa cek di Sinta. Ini URL-nya saya belum ganti. Ini sekarang ada URL karena sudah di Kemendikbud ya. Jadi kita bisa buka Sinta di Kemendikbud. Lalu bagaimana dengan naskah yang sudah diproses 1, 2 sampai mungkin ada yang 4 bulan diproses? Bagaimana dengan catatan dari reviewer atau dari editor? Apa yang kita harus lakukan? Ini contoh editor punya catatan. Kita perlu membacanya dengan baik. Kita perlu memperhatikan catatan-catatan dari editor, apa yang diminta, atau dari reviewer, apa yang diminta. Lalu jangan hapus komentar atau komentar dari reviewer atau editor, tapi tanggapi. Contoh ini, saya membalasnya, lah dilakukan perbaikan. Bila perlu apa perbaikannya kita jelaskan. Ini sudah diperbaiki.
Komentar reviewer di bagian ini telah dihapus karena kalimat dari penulis telah dihapus. Kita perlu tanggapi gitu. Jangan kembalikan naskah dalam keadaan bersih, karena editor berarti harus bekerja memeriksa ulang, reviewer juga harus memeriksa ulang seluruh naskah itu. Sehingga kalau editor dan reviewer harus membaca ulang seluruh naskah, wah, itu prosesnya akan jadi lebih panjang, sehingga kita perlu menanggapinya. Kita perlu memberitahu, atau mungkin tanggapan kita adalah tanggapan yang menjelaskan bahwa ini tidak perlu dirubah, ini sudah cukup sangat jelas, datanya ada dan lain sebagainya. Bisa lain waktu saya akan sharing bagaimana kita menanggapi komentar reviewer. Ada kalanya komentar reviewer tidak 100% kita terima. Ada kalanya komentar reviewer kita akan balas dengan argumen kita, karena kita yang lakukan penelitian dan reviewer ada dalam sisi yang berbeda yang mungkin tidak paham, dan kita punya kesempatan untuk berdiskusi melalui tanggapan itu. Nah, ini yang ingin saya sharingkan buat teman-teman semua. Saya harap bahwa dengan ini kita boleh memikirkan kembali naskah-naskah kita mau disubmit kemana, mau dibawa kemana naskah itu. Lalu kita harus siap dengan segala situasinya. Jangan sampai sudah submit ditolak lalu menyerah. Tidak, itu kesempatan kita belajar. Saya sendiri sering ditolak naskah saya, dan saya belajar dari situ. Saya tahu catatan dari editornya seperti ini, dan saya benahi dulu. Saya harap ini akan menolong banyak teman-teman lain, dan kita bisa terus publikasi dan maju. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ingat, sebelum tinggalkan video ini, like dan subscribe. Terima kasih.